Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang rangkuman tema 7, kebersamaan, di bagian subtema 3 pada halaman 113 sampai 163. Jadi anak-anak nanti selain melihat video ini juga bisa membaca bukunya ya, membaca semua cerita-ceritanya yang ada di dalam buku paket kalian di rumah masing-masing. Berikut Ibu lanjutkan. Nah, pada pertemuan pertama, pembelajaran 1, kita akan mencoba untuk membaca sebuah dongeng tentang kisah kucing dan tikus. Ya. Nah, di sini Ibu tidak akan membacakan, Ibu singkatkan saja ya. Jadi kalian bisa membacanya langsung dari buku paketnya. Nah, berdasarkan dongeng tersebut ya, kita akan mencoba menjawab atau berlatih ya, menjawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kisah tentang kucing dan tikus tadi. Nah, nomor 1, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Nah, berdasarkan cerita dongeng tadi, jawabannya adalah ikan asin. Kemudian, nomor 2, di manakah kucing dan tikus mencari makan? Jawabannya ada di rumah Pak Tani. Kemudian yang ketiga, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Yaitu jawabannya adalah tikus. Nomor 4, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Karena tikus serakah terhadap kucing. Jadi itu balasannya ya. Kemudian nomor 5, kucing dan tikus sepakat untuk tikus mengambil ikan asin di atas dan kucing akan menangkap ikan asinnya di bawah. Ya, itu tadi jawaban singkat dari dongeng kisah kucing dan tikus pada pembelajaran 1. Ibu lanjutkan. Nah, kemudian kita berlatih ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nomor 1 bisa kalian perhatikan, ada gambar kue, sebuah kue ya, dibagi menjadi berapa itu berdasarkan gambar, dibagi menjadi 2. Nah, berdasarkan gambar tersebut berarti jika satu kue diberi tanda X atau silang, ya berarti itu menyatakan pecahan berapa? Yaitu setengah. Untuk nomor 2-nya juga ada kue di sebuah piring ya, ada berapa itu? Ada 2 bagian dan jika diberi tanda X, satunya akan menjadi pecahan 1/2 atau setengah. Di nomor 3 ada sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian dan akan menyatakan pecahan 1/3. Untuk nomor 4 seterusnya bisa kalian lihat. Nomor 5 dibagi menjadi 4 bagian berarti menjadi 1/4. Nomor 6 dibagi menjadi 4 bagian dan akan menjadi pecahan 1/4. Nah, berikutnya kita ke gambar sebelahnya, kita cocokkan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Nah, lihat, untuk yang pecahan setengah itu ya gambarnya yang ini ya. Gambar kedua dan gambar kelima. Kemudian untuk pecahan 1/3 ada di gambar pertama ya. Untuk pecahan 1/4 terlihat di gambar nomor 3 dan gambar nomor 4. Ya. Selanjutnya, kita akan menggambar imajinasi. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarannya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah sketsa yang dibuat Siti. Sketsa itu artinya seperti gambar yang masih berupa coret-coretan ya, atau yang belum gambar yang belum diwarnain, itu sketsa ya. Jadi kalian masih membuat sketsa, kemudian nanti jika sudah pas gambarnya baru diwarnai seperti ini. Nah, jadi anak-anak bisa membuat sketsa berdasarkan yang kalian lihat atau yang kalian amati di lingkungan sekitar ataupun di halaman sekolah. Nah, berikutnya
Ayo kita berlatih untuk menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Nah, disuruh memberikan tanda silang. Ingat, jika soal itu pilihan ganda, perintahnya adalah untuk menyilangnya. Oke, nomor 1, sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah? Ya, jawabannya adalah saling menghormati. Walaupun teman kita ada yang pendek, kurus, gemuk, ya, kita tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, tapi kita harus saling menghormati. Nomor 2, dengan kebersamaan kita akan merasakan kedamaian. Iya, ya. Kemudian nomor 3, dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa menjadi semangat belajar. Iya, itulah mengapa kalian kalau di sekolah selalu bersemangat ya, ketemu banyak teman, ya. Jadi bikin semangat belajar. Nomor 4, kebersamaan dapat diciptakan dengan saling menyayangi. Nomor 5, contoh sikap kebersamaan yaitu bermain bersama. Iya. Kalian kalau bersama teman-teman ya pasti selalu ingin bermain bersama, ya, bercerita. Nah, itu salah satu contoh dari sikap kebersamaan dan rukun. Kemudian nomor 6, kebersamaan menyebabkan apa? Ya, persatuan ya. Jika selalu bersama, selalu damai, pasti akan tercipta persatuan. Nomor 7, bersatu kita teguh, bercerai kita. Nah, ini jawabannya adalah runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh itu adalah salah satu contoh peribahasa ya. Nah, itu ada artinya ya. Jadi kalau kita selalu bersatu, kita selalu rukun, akan tercipta persatuan ya dan kedamaian. Tapi jika kita saling berkelahi, menghina, mengejek, pasti akan tercipta perpecahan ya atau peperangan. Jadi itu maksud dari peribahasa nomor 7 ini. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, kalian diminta untuk membaca kembali ya kisah tentang kucing dan tikus di halaman yang sebelumnya. Nah, dari cerita dongeng tersebut ya, kalian diminta menjawab pertanyaan di samping ini. Nah, berdasarkan kisah kucing dan tikus. Pertanyaan pertama, kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus. Nah, nanti kalian sambil membuka buku paketnya ya, cari tentang cerita dongeng kucing dan tikus. Nah, di situ kalian baca kembali untuk bisa menjawab nomor 1 sampai 5 ini ya. Nah, untuk nomor 1, kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus adalah tikus ya. Nanti kalian lihat kalimatnya apa ya. Nah, di situ kalian bisa menentukan kata sapaannya. Nah, ini sudah Ibu kasih tahu jawabannya yaitu tikus. Nanti kalian cek kembali kalimatnya. Untuk nomor 2, kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing adalah ya, jawabannya adalah kucing. Nomor 3, kata sapaan lain yang terdapat pada cerita adalah, nah nanti kalian cek ya. Di sini udah Ibu jawab yaitu kau. Nanti kalian cari kalimat yang ada kata sapaan lain selain nomor 1 dan 2. Untuk nomor 4, kalian diminta menuliskan kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing. Nah, kalimatnya adalah seperti ini. Tikus berkata ya, mari kita makan ikan asin. Ini adalah kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing. Kemudian nomor 5, tuliskan kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus. Nah, jawabannya adalah di mana kita bisa mendapatkan ikan asin? Nah, ini adalah kalimat tanya yang diucapkan oleh kucing. Kalau di nomor 4 tadi, tikus mengucapkan kalimat ajakan. Mari kita makan ikan asin. Itu adalah kalimat ajakan, mengajak makan ya. Kemudian yang nomor 5 itu kalimat tanya karena ada tanda tanya di sini ya. Ya. Berikutnya, nah, berikutnya ini ada juga sebuah dongeng ya. Dongeng judulnya Kupu-kupu Berhati Mulia. Perlu Ibu ingatkan kembali ya. Dongeng yang menceritakan tentang binatang atau tokohnya tentang binatang itu disebut dengan fabel.
Ya, jadi dongeng tentang binatang disebut fabel. Nah, fabel yang kalian lihat sekarang ini berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Nah, ya, jangan lupa kalian buka bukunya, kalian baca ya dongeng tersebut. Kemudian, jika sudah membacanya, nah kita bisa mengerjakan latihan ini, ya. Nah, ini Ibu bacakan soal nomor 1. Mengapa semut mengejar kepompong? Nah, nanti kalian bisa mencari jawaban untuk nomor 1 sampai nomor 7 ini berdasarkan bacaan dongeng tadi ya. Kalian baca, kemudian nanti jawab secara lisan saja ya, tidak perlu dicatat. Nomor 1 sampai nomor 7 ya. Kalian cari jawabannya, kemudian kalian jawab secara lisan saja. Untuk berikutnya, berikutnya kita berlatih kembali. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, dan ada yang berisi 4 buku. Buku-buku itu semua berada di perpustakaan ya. Anak-anak sudah pernah masuk perpustakaan kan? Nah, ya. Oke, sekarang kita coba berlatih ya, ini. Lihat buku, tumpukan buku yang kalian lihat ini ada 2 buku. Berarti ini kalau buku yang berdiri, berarti yang warna ungu ini, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Nah, buku yang berdiri ini ada 1, di mana ini jumlah bukunya ada 2, yang berdiri 1. Berarti di sini pecahannya 1/2. Ya. Kemudian buku warna merah yang nomor 2, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Jumlah bukunya dihitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 tumpukan buku, tapi yang warna merah ada 1. Berarti di sini pecahan 1/4. Ya. Berikutnya yang di bawah ada 2 tumpukan buku juga, satunya berdiri ya. Berarti buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping, buku yang punya pita ini yang warna hijau ini ya. Nih, berarti itu dinyatakan pecahan 1/2 ya. Kemudian berikutnya, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Lihat sekarang ada 3 buku ya, ungu, biru, sama yang merah. Nah, merah ini yang memiliki pita cuma 1, sedangkan di sini ada 3 buku. Berarti pecahannya adalah 1/3. Nah, berikutnya di sini ada 3 buku ungu, kuning, merah. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dinyatakan dengan pecahan apa? Nah, berarti kalau diambil salah satu, berarti di antara 3 buku pecahannya adalah 1/3 ya. Oke. Berikutnya yang di sebelah kita diminta untuk memasangkan pecahan di sebelahnya dengan gambar buku, tumpukan buku ya. Nah, ini sudah Ibu pasangkan. Lihat dari gambar yang paling atas ini ada 3 tumpukan buku. Nah, yang diberi tanda silang atau X ini itu menyatakan pecahan apa? Di sini ada 3 buku, berarti yang disilang ada 1, berarti pecahan 1/3. Ya. Gambar nomor 2 kalian lihat ada tumpukan berapa buku? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tumpukan buku, di mana yang disilang 1 buku. Berarti harusnya ini adalah 1/5. Sedangkan di sini tidak ada pecahannya, berarti tidak ada jawabannya. Ya. Jadi nomor 2 ini tidak ada jawabannya karena tidak ada pecahannya di sini ya, tidak ada pasangannya. Untuk yang nomor 3 gambarnya adalah 2 buku yang disilang 1, berarti menunjukkan pecahan 1/2 ya, gambarnya adalah yang pecahan paling atas. Untuk gambar terakhir ada 1, 2, 3, 4 tumpukan buku yang disilang 1, berarti menunjukkan pecahan 1/4 ya. Oke. Berikutnya, nah ini ya sudah Ibu tuliskan untuk jawaban yang tadi. Nah, ya bisa kalian lihat.
Dan berikutnya adalah, ayo kita membaca. Di sini ada dongeng tentang semut dan belalang. Nah, lihat. Berdasarkan dongeng tersebut, ya, kita diminta untuk berlatih pada tabel yang di samping ini. Kita diminta untuk menentukan kata sapaan yang terdapat di dongeng semut dan belalang. Ini sudah ada contoh. Nomor 1, ya, kalimat yang ada kata sapaannya. Kamu mau kemana, Mumut? Tanya Lala. Berarti kata sapaannya adalah Mumut. Kamu mau kemana, Mumut? Nah, berarti kata sapaannya adalah Mumut. Nah, berikutnya, ya, ada lagi contoh, ada di sini kalimat terakhir. Hei, kamu mau kemana, semut kurus? Nah, berarti kata sapaannya adalah semut kurus. Ya. Berikutnya yang lain. Nah, Ibu beri yang lain. Kita cari paling di tengah-tengah sini. Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Nah, berarti di sini adalah kata sapaannya adalah Mut di sini. Nah, ini Mut ini ya. Kemudian yang ketiga. Iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan. Berarti kata sapanya adalah kata Lala ini. Oke. Yang keempat, ada yang bisa saya bantu teman? Nah, berarti kata sapaannya adalah teman. Ya. Jadi kata sapaan itu bisa ada di dalam kalimat tanya ataupun kalimat ajakan ataupun kalimat biasa. Nah, yang kalimat biasa seperti ini ya, yang hati-hati di jalan Mut, semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya, ini kalimat biasa. Kemudian kalau kalimat tanya seperti nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Ya, tetap ada kata sapaan yang bisa kalian temukan di sini. Nah, kalimat yang biasa itu nomor 2 dan 3 ya. Dimana kata sapaannya ini kalian lihat. Nah, ya, ini kata sapaan yang terdapat pada kalimat di sebelahnya. Nanti kalian bisa membuka juga tentang dongeng semut dan belalang di buku kalian subtema 3 ya. Berikutnya, nah di sini ayo kita berlatih, kita menentukan juga pecahan dari gambar di sebelah. Di nomor 1 ada 3 ekor semut. Ada 3 ekor semut, berarti kalau seekor semut dari kumpulan semut di samping dinyatakan dengan pecahan apa? Dari 3 ekor kita ambil 1 semut, berarti pecahannya adalah 1/3. Oke, berikutnya untuk yang nomor 2, dari 2 ekor berarti seekor semut dari kumpulan semut di samping, berarti 1/2. Ya, nomor 3 juga sama ya. 2 seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 juga. Untuk nomor 4 dilihat ada 1, 2, 3, 4 ekor. Nah, kalau diambil seekor semut dari kumpulan tersebut berarti ada 1/4. Ya, ini 1/4. Nah, untuk yang nomor 5, 1, 2, 3, 4 ekor semut, seekor semut dari kumpulan ini berarti menyatakan pecahan 1/4. Sekarang lihat nomor 6. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Kita lihat belalangnya ada berapa? 1, 2. Berarti jika seekor dari bagian ini berarti ada 1/2. Sekarang nomor 7, lihat ada 3 ekor belalang. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping berarti menyatakan pecahan 1/3 atau 1/3. Ya, seperti itu ya. Nah, berikutnya di pembelajaran kita sudah sampai ke pembelajaran 5 ya. Nah, di sini kalian minta untuk berdiskusi. Berilah contoh sikap kepada teman yang jatuh sementara teman tersebut berbeda agama. Nah, di kelas 2B ini kan ada teman yang berbeda agama ya, ada yang muslim, ada yang Kristen. Contoh jika ada teman yang berbeda agama jatuh, bagaimana sikap kita yang baik? Tentu kita harus membantu atau menolongnya ya. Bagaimana caranya? Ya, dengan
membantu membawa ke UKS ya. Jika teman tersebut sakit atau tidak kuat untuk duduk, ya kita bantu ke UKS. Nah, itu contoh sikap yang baik ya. Kemudian kalau sikap yang tidak baik bagaimana? Contoh sikap yang tidak baik berarti seperti kita membiarkan teman yang sakit tadi. Kita tidak peduli ya. Kita cuek aja. Nah, itu adalah sikap yang tidak baik. Nah, seperti gambar di layar ya, kalian lihat. Ini ada teman yang berbeda agama sakit ya, atau terjatuh. Nah, Siti bersama teman-temannya membawa Dayu ke ruang unit kesehatan sekolah atau kalian kenal dengan nama UKS. Jadi UKS itu ada singkatannya ya, yaitu unit kesehatan sekolah. Nah, Siti disambut petugas dari dokter kecil dan didampingi ibu guru. Dayu segera diobati, kemudian siswa sebagai dokter kecil berbincang dengan Siti. Nah, harusnya di UKS itu ada dokter kecilnya ya. Dokter kecil itu biasanya menggunakan seragam yang ada warna putihnya ya. Nah, itu menandakan mereka adalah petugas dari dokter kecil. Oke. Jadi, anak-anak harus memperhatikan sikap yang baik pada teman ya, saat di kelas, saat di luar kelas, atau di lingkungan sekolah, dan di lingkungan rumah pun kita juga harus bersikap baik pada siapapun yang berbeda agama, suku ya, juga yang berbeda bentuk fisik, ada yang kurus, gemuk, tinggi, rendah, itu kita tidak boleh membedakan, apalagi membeda-bedain agama ya. Semua itu teman dan saling bersahabat. Oke. Ya. Berikutnya, nah di sini kita diminta untuk berkreasi. Di sini membuat patung hewan ya, membuat karya 3 dimensi. Patung itu adalah contoh dari karya imajinatif 3 dimensi. Kenapa disebut 3 dimensi? Karena bisa dilihat atau dipegang dari berbagai sisi ya, bisa dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Ya, itu contoh karya 3 dimensi, ciri-cirinya seperti itu. Nah, kalian lihat di sini ada contoh membuat patung hewan. Bahannya itu tanah liat ya. Kalau tidak ada tanah liat diganti plastisin. Nah, kalau pakai tanah liat tadi alat bantunya pakai air ya. Nah, kemudian ada meja yang bisa diputar. Nah, kemudian ada rancangan patung, gambar rancangan patung atau sketsanya ya. Rancangan itu sketsa. Nah, kalian bisa baca proses pembuatan patung menggunakan tanah liat atau plastisin dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, kalian bisa berkreasi ini di rumah sendiri dengan menggunakan plastisin ya. Kalau di daerah kita ini memang susah mencari tanah liat, jadi biasanya menggunakan plastisin. Nah, itu kalian bisa bentuk ya, kalian gambar dulu sketsanya di sini. Sketsa itu rancangan kalian mau membentuk patung hewan apa ya, atau membentuk apa gitu ya. Hewan kan macam-macam yang ya, mau bentuk kupu, mau bentuk anjing, kucing, cecak dan lain-lain. Nah, kalian bisa gambar sketsanya nanti, kemudian kalian ikuti sketsa tersebut ya. Jadi kalian bisa membentuk plastisnya berdasarkan rancangan atau sketsa kalian tadi. Ya. Silakan berkreasi ya. Berikutnya, nah, di sini berikutnya kita berlatih. Nah, sama seperti gambar-gambar sebelumnya, kalian diminta untuk menentukan pecahannya ya. Nah, di sini ada gambar 3 ekor rusa. Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan gambar di samping dapat dinyatakan dengan pecahan dari 3 gambar rusa ditangkap 1. Berarti menyatakan pecahan 1/3. Oke. Nomor 2, ada 2 ekor kelinci. Kalau ditangkap 1 ekor, berarti pecahannya berupa 1/2. Oke. Yang ketiga, ada 3 ekor ayam. Pak Mahmud menangkap seekor ayam, berarti pecahannya berupa 1/3. Nomor 4, ada 2
kucing ya, 2 kucing abu-abu. Di sini ada 2 kucing kuning dan yang abu-abu. Sekarang kalau kucing abu-abu ini ya dinyatakan dalam pecahan 1/2. Oke. Kemudian nomor 5, Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dinyatakan dengan pecahan 1/2 karena kambingnya ada 2 ya. Oke, berikutnya di sini kalian diminta memasangkan juga kembali ya pecahannya dan gambarnya. Kalau yang 1/2, yang mana gambarnya? 1/2 berarti gambarnya yang ini. Kemudian lagi cari 1/2. Ini 1/3. 1/4. Nah, ya. Seperti itu. Dan ternyata selesai materinya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan dari rangkuman tema 7, subtema 3. Mudah-mudahan dapat kalian gunakan untuk bantuan belajar. Selebihnya kalian bisa membaca semua materi ini di dalam buku paket kalian ya. Harap kalian baca semuanya dari awal subtema 3 sampai akhir subtema 3. Ya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.